Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita belajar tentang huruf-huruf bahasa Ibrani, sekarang kita akan belajar tentang harakat dalam bahasa Ibrani. Perlu diketahui, dalam bahasa-bahasa Semit, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Suryani, tidak ada huruf vokal. Jadi vokal berdiri sendiri, atau ada simbol tertentu untuk membaca atau untuk menandakan huruf tersebut dibaca apa. Dalam bahasa Arab kita kenal dengan harakat, sementara dalam bahasa Ibrani kita kenal dengan had dan nu'at. Di sini kita bisa lihat ada dua pembagian harakat dalam bahasa Ibrani. Sebelumnya harakat dalam bahasa Ibrani disebut had nu'at atau nikud. Had nu'at ini sama dengan bahasa Arab harakat yang berarti gerakan. Had nu'at ini bentuk jamak dari kata nu'ah. Kemudian juga dia bisa disebut nikud yang berarti titik-titik tertentu atau dalam bahasa Arab nuqtah. Harakat dalam bahasa Ibrani ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama had nu'at hakatanot, yaitu harakat kecil atau vokal pendek, sementara yang kedua had nu'at hagdolot, harakat besar atau vokal panjang. Had nu'at hakatanot, harakat kecil atau vokal pendek dalam bahasa Ibrani ada 5. Yang pertama, simbol garis horizontal di bawah huruf. Simbol ini disebut patah. Seperti fathah dalam bahasa Arab bunyinya A, tapi di sini A-nya pendek. Contohnya kata arba'. Nah, di sini ada 2 simbol fathah atau patah dalam bahasa Ibraninya, ini dibacanya pendek, arba', seperti itu. Kemudian yang kedua, ada simbol 3 titik di bawah huruf. Simbol ini bacanya atau berbunyi E. Simbol ini disebut segol. Contohnya seperti kata meleh, meleh, raja. Kemudian yang ketiga, simbol 1 titik di bawah huruf. Simbol ini disebut hirik katon, yaitu hirik kecil. Jadi bunyi dari simbol ini adalah I pendek. Contohnya kata bayit. Di sini yang menjadi contoh adalah huruf titik di bawah huruf yod yang dibaca I, bayit. Keempat, di sana ada simbol titik di atas huruf yang disebut dengan holam katon atau holam kecil atau holam pendek. Bunyinya seperti huruf O dalam bahasa Indonesia. Contohnya romah yang berarti tombak atau rumah dalam bahasa Arabnya. Yang kelima, ada 3 titik diagonal ke bawah, diagonal. Ia disebut kubuts atau kubus. Ia dibaca U pendek. Contohnya seperti kata uga. Uga ini artinya kue. Kemudian ada simbol berikutnya yaitu had nu'at hagdolot, yaitu harakat besar atau vokal panjang. Vokal panjang dalam bahasa Ibrani yang pertama adalah huruf seperti simbol seperti huruf T yang disebut kamals atau kamas. Ia berbunyi seperti A panjang atau kata seperti huruf A dalam bahasa Inggris father. Jadi tidak A tapi agak sedikit O, father. Contohnya seperti kata av, ya. Av ini berarti ayah. Dalam bahasa Ibrani kuno atau Ibrani klasik yang digunakan dalam Bible, di sana kata ayah ditulis dengan kata av. Sementara dalam bahasa Ibrani modern, mereka lebih cenderung mengucapkan aba atau kata modern untuk av adalah aba. Berikutnya nomor 2, simbol titik 2 di bawah huruf. Ini disebut dengan seire. Ya, di sini bunyi E yang panjang. Contohnya seperti kata sefer. Ya, sefer artinya buku. Di sini contohnya ada kata 2 titik di bawah huruf sameh yang dibaca panjang sefer. Jadi jangan sampai salah ucap, bukan sefer tapi sefer. Jadi aksen atau intonasi jatuh pada suku kata pertama. Yang ketiga yaitu huruf atau simbol atau harakat
titik sebelum huruf yod atau huruf mad dalam bahasa Arabnya. Contohnya ini disebut hirik gadol, hirik besar. Yang tadi hirik katon, ini hirik gadol. Contohnya kata pil. Pil adalah gajah dalam bahasa Arabnya fil. Kemudian yang keempat, ini ada huruf waw. Kemudian ada titik di atasnya yang disebut holam gadol. Jadi cirinya dia ada huruf waw, kemudian ada titiknya. Dibacanya O, ya, O-nya panjang, seperti kata shore. Shore ini sepadan dalam bahasa Arab thaur, yang berarti banteng. Kemudian yang terakhir, hatenot hagdolot, yaitu disebut syuruk. Contohnya kata pool. Ya, pool. Nah, syuruk ini bunyi U yang panjang. Pool. Jadi kita simpulkan dalam bahasa Ibrani ada 10 harkat. Masing-masing terbagi menjadi 2. Yaitu hatenot hakatanat. Yang kedua, hatenoat hagedolot. Yaitu yang pertama vokal pendek. Yang kedua vokal panjang. Vokal pendek yang pertama adalah patah. Yang kedua segol. Yang ketiga hirik. Yang keempat holam, dan yang kelima kubus. Sementara vokal panjang atau harkat besar dalam bahasa Ibrani, yang pertama adalah kamas, yang kedua sire, kemudian yang ketiga hirik gadol, yang keempat holam gadol, yang kelima syuruk. Setelah kita pelajari harkat, sekarang kita pelajari sukun. Dalam bahasa Ibrani pun selain harakat juga ada sukun atau lebih dikenal dengan kata syewa. Syewa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama syewa nah, yang kedua syewa na'. Syewa nah, simbol syewa dalam bahasa Ibrani atau sukun yaitu 2 titik vertikal di bawah huruf. Yang pertama syewa nah ini yaitu syewa dibacanya e, ya, sukun dibacanya e. Contohnya seperti kata kitvu. Kitvu, maaf, kitvu. Nah, di sini ada 2 titik di bawah huruf taf, dibaca kitvu. Kemudian ada lagi sifri. Contohnya adalah 2 titik di bawah huruf p, sifri, yang berarti buku saya. Contoh dalam kalimat misalnya akhalta lehim. Akhalta lehim. Contohnya ini, akhalta di bawah huruf lamet, dibacanya akhalta, atau dibaca e atau sukun sebagaimana bahasa Arab, tidak berbunyi apapun. Kedua, syewa na'. Syewa ini berbeda. Syewa na' ini berbeda dengan syewa nah, di mana bunyinya bukan lagi e atau tidak berbunyi, tapi bunyinya e tapi lebih pendek dari e sebelumnya atau dari e segol. Kita lihat di sini ada 5 kondisi syua itu dibaca syua na'. Syua na' ini artinya syua berharkat. Jadi walaupun syua tapi dia punya bunyi. Itu pertama ketika syua itu berada di awal kata. Contoh seperti kata Shema Devari, dengarkanlah perkataanku. Atau seperti dalam ungkapan yang masyhur itu Shema Israel, ya di sana ada kata Shema, artinya dengarkanlah. Nah di sini ada contoh kata contoh simbol syua nah yang dibaca she, tapi dengan tempo yang cepat. Shema, bukan shema, tapi shema, seperti itu. Yang kedua, ketika ada syua dalam 2 huruf yang berdampingan. Contohnya seperti kata ini. Yihtebu. Nah, ini ada 2 huruf simbol syua. Yang pertama di bawah huruf kaf, kedua di bawah huruf taf. Nah, di huruf yang kedua maka dibaca syua na, ya. Jadi yiktebu. Yang awalnya syua nah, yang kedua syua na. Yiktebu. Artinya mereka menulis. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika kata tersebut atau simbol syua na'.
syuwa tersebut berada pada huruf yang bertasydid atau dagesh dalam bahasa Ibraninya yang nanti akan kita bahas insya Allah. Contoh seperti hizzeku, hizzeku. Nah, di sini harusnya hizku karena di sini ada huruf bertasydid, yaitu simbolnya titik pada huruf tersebut dibaca hizzeku, ya. Mereka mengeraskan, mereka menguatkan, atau mereka kuat. Kemudian kata berikutnya contohnya dia syabiri. Harusnya syabri. Karena ada simbol titik itu dagesh, maka dibaca syabiri. Itu artinya dia atau kamu memecahkan. Ya, kamu perempuan memecahkan. Yang keempat syaratnya dibaca syuwana, yaitu ketika ada simbol garis ya. Simbol ini disebut meteg. Simbol ini simbol mauquf ya, untuk berhenti. Jadi di sini ketika ada simbol ini dia akan mempengaruhi pembacaannya. Ini contohnya harusnya akhlu, tapi karena ada simbol meteg ya, maka dia dibaca akhelu. Ya. Contoh kedua yaitu halku yang menjadi haleku karena ada simbol garis yang disebut meteg. Yang terakhir, kapan dibaca syuwana, yaitu ketika ada huruf yang sama di mana huruf pertamanya diberi simbol syawa seperti kata hineni. Nah, di sini dibaca bukan hinni, bukan, tapi hineni. Disinilah saya. Ya, bahasa Arabnya seperti, bahasa Indonesia seperti itu. Demikian, insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang dagesh atau simbol-simbol tasydid dalam bahasa Ibrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.